wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku, channel Evan Channel. Jadi di video kali ini aku bakal bahas suatu cerita yang menarik banget nih teman-teman. Bahas itu apa? Ada suatu kisah yang tengah viral banget, yaitu ada seorang anak laki-laki yang dia dibesarkan atau hidup bersama ular besar di dalam hutan, guys. Kok bisa ya? Emang dia bisa bertahan hidup dengan ular besar? Bahkan sampai akhirnya kisah ini diceritakan seorang anak laki-laki yang dia dibesarkan oleh ular besar di dalam hutan. Anak laki-laki tersebut yang Fikri. Fikri ini adalah seorang bocah yang berusia 9 tahun, guys. Dia baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena suatu insiden kecelakaan. Insiden kecelakaan tersebut menewaskan bapak dan ibunya, dan kecelakaan tersebut bakal menjadi luka mendalam baginya karena kehilangan orang tua otomatis. Nah, saat orang tuanya itu udah nggak ada, nah rumah si Fikri dan orang tuanya ini kan masih ada, guys. Semenjak orang tua Fikri ini udah nggak ada, Fikri ini hidup bersama pamannya dan orang tua itu. Tetapi sayangnya pamannya ini tuh dia tamak banget, jahat banget pada Fikri. Sampai tega-teganya Fikri ini diusir dari rumah. Dia diusir dari rumah dan dipaksa untuk hidup di jalanan. Tiap hari, Fikri ini berjalan tanpa tujuan, guys. Dia berharap bahwa ada orang yang beri dia sedikit makanan, karena dia udah lama tubuhnya semakin lemas karena kelaparan. Tetapi dia masih punya semangat hidup untuk bertahan. Malam hari pun datang. Fikri hanya bisa melihat langit langit dan merindukan kasih sayang dari orang tuanya. Kehidupan di desanya itu semakin sulit baginya, karena anak-anak dan juga orang-orang sekitar itu selalu merendahkan dia, mencemooh dia, dan juga mengejek-ejek dia. Sebutnya amat yatim piatu tutup. Allah, sakit banget asli. Hati Fikri sangat-sangat terpukul dan dia sakit banget. Tak ada orang yang peduli sama sekali sama dia pada saat itu. Merasa terasingkan dengan dunia yang kayak gitu, akhirnya dia memutuskan buat pergi ke hutan untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Dan di sanalah dia menemukan tempat sangat aman dan juga nyaman baginya. Hutan menjadi salah satu tempat yang nyaman baginya. Jauh dari cemoohan, jauh dari pijakan-pijakan. Fikri semakin lama semakin nyaman dengan kesunyian hutan, guys. Dan di suatu pagi, saat dia mencari makanan di hutan, ia mendengar sesuatu hal yang sangat aneh yang berasal dari dalam rumah. Suara tersebut terdengar seperti hembusan nafas yang redup dan juga lemah. Karena rasa penasaran si Fikri itu besar, guys, dia memutuskan buat cek gua tersebut. Ya, walaupun takut, dia tetap memaksakan dirinya buat ngecek gua tersebut. Di dalam gelap juga, tiba-tiba dia melihat seekor ular yang sangat-sangat besar. Ular tersebut terluka parah. Ular tersebut berbaring dengan sisik-sisik yang rusak, guys, dan juga lemah. Fikri pun merasa sangat kasihan. Dia memutuskan buat menolong si ular tersebut dan merawatnya hingga sembuh. Seiring berjalannya waktu, Fikri ini selalu merawat si ular tersebut dengan penuh perhatian, dan akhirnya ular tersebut dan ular tersebut kembali kuat dan sehat. Nah, Fikri ini memberi nama si ular tersebut dengan nama Arga, simbol ikatan yang terbentuk di antara mereka. Sejak saat itu, si Arga ular besar itu menjadi teman setia si Fikri, guys. Keren banget ya, ular bisa berteman dengan manusia, cuy. Mereka saling jaga dan saling melindungi satu sama lain di antara sunyinya hutan. Arga, meskipun dia seekor ular, tetapi si Arga ini seperti memahami perasaan Fikri, guys. Ia tak pernah jauh-jauh dari Fikri, selalu mengawasi langkahnya itu penuh dengan kewaspadaan. Saat si Fikri berada cemas, Arga itu selalu beri isyarat agar si Fikri ini tak tenang karena berada di samping si Arga. Malam-malam yang dingin dan gelap tidak terasa lagi oleh si Fikri ini, karena kehadiran si Arga itu yang menemani malam itu. Namun kehidupan di hutan bukan tanpa rintangan. Sumber makanan yang terbatas dan juga tubuh si Fikri ini semakin terbatas. Dalam kondisi itu, Arga ini tetap menemani si Fikri yang sedang terbaring nafas. Karena si Arga ini merasa sangat kasihan dengan si Fikri, akhirnya Arga si ular itu mencari kelinci
dan memberikan bayi tersebut untuk dimakan oleh Fikri. Meskipun berat hati, si Fikri ini menemukan rasa keberatan si ayah. Setiap kali si Fikri untuk memakan bersama makan dari saya, perasaan yang campur aduk yang selalu muncul dalam dirinya. Di sisi lain, si Fikri ini berterima kasih pada Arga karena sudah memberikannya makan dan juga tanggapannya itu. Tetapi di sisi lain, dia sedih juga karena dia harus bertahan hidup dalam kondisi yang gak biasa baginya. Hidup di dalam hutan ini mengajarkan si Fikri ini untuk lebih mandiri dan juga bisa untuk lebih berani. Ia mulai mengenali berbagai jenis buah-buahan dan juga tanaman, serta dia juga belajar beradaptasi dengan cuaca yang ada. Setiap hari ini, dia selalu makan makanan-makanan dengan makanan kebiasaan. Hutan yang awalnya itu menakutkan banget untuk dia, kini mulai diterima Fikri sebagai rumahnya. Lalu, di keesokan harinya, saat si Fikri ini menikmati udara segar di dekat gua, tiba-tiba si Fikri ini tuh mendengar langkah kaki manusia gitu, guys. Sontak si Fikri pun langsung cemas dan dia bersembunyi di balik bebatuan. Dan benar saja, ada pemburu yang mendekat ke anaknya dan mengamati pemburu tersebut. Mereka beranggapan bahwa ada suatu hewan besar yang ada di gua tersebut karena hewan besar tersebut meninggalkan jejak yang membuat perhatian. Mereka beranggapan bahwa ada hewan besar yang bersembunyi di dekat gua. Dia selalu berusaha agar jaga keberadaan Arga agar dia tidak ditemui sama pemburu itu. Beruntunglah pemburu tersebut pun pergi tanpa melakukan apapun. Namun pengalaman itu membuat Fikri jadi tahu bahwa akan banyak sekali bahaya yang mengancam dirinya juga. Sejak saat itu, si Fikri dan Ahmad pun selalu berusaha untuk menjaga dirinya dan juga meninggalkan jejak agar tidak menarik perhatian manusia. Kehidupan di hutan penuh dengan perjuangan dan juga ketegangan. Tetapi kehidupan di hutan juga penuh dengan ikatan persahabatan yang tak akan tergantikan. Setelah itu, lanjut di sore harinya, Fikri ini saat mencari kayu bakar, tiba-tiba dia terpeleset nih guys, dan jatuh ke batu yang kecil dan membuat luka yang sangat parah, yang membuat dia sangat kesakitan karena luka tersebut dan membuatnya itu sulit bergerak pastinya ya. Dalam keadaan yang terluka parah, Fikri ini memanggil-manggil Arga agar Arga menyelamatkan Fikri ini. Arga yang tak jauh dari situ mendengar suara Fikri. Arga langsung mendekat ke Fikri dengan hati-hati. Arga mengangkat Fikri masuk ke dalam gua, menyelamatkannya dari rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Momen tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa ular ini bukan seekor ular biasa guys, tetapi juga sahabat sejati bagi Fikri. Sejak saat itu, mereka berdua pun semakin dekat dan semakin akrab, jaga satu sama lain dan menguatkan satu sama lain. Dalam kesendirian hutan yang luas ini, mereka menemukan arti sejati dari persahabatan yang tak ada. Kisah Fikri dan Ali pernah jadi piatu dan ular raksasa mengajarkan kita tentang kekuatan persahabatan, ketabahan, dan juga keberanian untuk bertahan hidup di tengah kesulitan, guys. Jadi mengajarkan kita buat tetap kuat, tetap untuk selalu menguatkan diri dalam apapun situasinya, situasi tersulit sekali. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan di tempat yang paling sulit dan keras, ikatan yang tulus bisa terjalin dan kita tidak pernah benar-benar sendirian. Jangan pernah merasa sendirian, guys. Nah, jadi itulah kisah dari seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh ular atau hidup bersama ular di hutan, guys. Nah, gimana ceritanya? Bagus banget ya, ceritanya benar-benar penuh dengan inspiratif banget, mengajarkan kita buat selalu berpikir bahagia dalam apapun situasinya, walaupun situasi tersebut situasi tersulit sekalipun. Nah, itulah konten aku kali ini. Semoga konten ini menghibur buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton video-video lainnya ya guys. Itulah konten aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.